Halo, salam sukses selalu. Kita bertemu lagi di video belajar forex trading untuk pemula. Video kali ini sudah masuk ke level kelima ya, level terakhir. Di level kelima ini saya akan membahas tentang strategi trading. Bahwa strategi trading ini sangat banyak sekali ya. Kita nanti bisa memilih mana yang sesuai dengan karakter trading kita. Dalam video ini saya akan memberikan beberapa strategi trading yang bisa nantinya menjadi alternatif Anda dalam trading forex. Oke, kita bahas saja satu per satu. Pada dasarnya, strategi trading ini dibagi dalam dua kelompok utama. Yang pertama adalah short term trading. Ini adalah trading jangka pendek. Kita menahan posisi trading kita ini tidak sampai berganti hari ya. Dalam satu hari saja sudah closing. Yang kedua adalah long term trading. Ini trading jangka panjang, bisa berhari-hari posisi trading ini kita open. Transaksi ini bisa berjalan sampai beberapa hari, bahkan sampai minggu ya. Kalau kita persempit lagi, strategi ini ada bermacam-macam, tetapi pada dasarnya adalah bagian dari dua strategi trading ini. Yang pertama adalah scalping strategi. Strategi trading ini hanya mengambil profit beberapa pips saja ya, beberapa poin, 1 sampai mungkin 10 poin. Setelah profit 1 sampai 10 poin, kemudian posisi di close. Ini yang banyak digunakan oleh para trader. Selanjutnya adalah swing trading. Swing trading ini memanfaatkan ayunan dari pergerakan harga ya. Harga yang berayun dari naik kemudian turun, turun kemudian naik. Nah, saya contohkan di MT4 ini. Kita lihat di sini, ini adalah chart Euro USD M15. Ini saya punya indikator yang namanya fraktal. Fraktal ini merupakan puncak harga atas dan puncak harga bawah dari sebuah swing. Nah, kita lihat di sini ada swing ke bawah ini, kemudian swing naik lagi, kemudian swing naik, swing turun, swing naik lagi, swing turun, swing naik, swing turun, swing naik, swing turun, swing naik panjang. Swing trader memanfaatkan dari pergerakan setiap swing ini ya. Jadi setiap posisinya ada swing di atas, dia melakukan sell, kemudian dia buy lagi, naik, buy turun. Untuk sistem ini memang agak sedikit perlu pemahaman yang mendalam tentang pergerakan forex. Waktu untuk trading juga perlu spesifik, yaitu di mana swing ini bergerak cukup panjang. Nah, kalau di awal-awal ini kita lihat swingnya sangat pendek ya, sangat kurang menguntungkan. Tapi sebaliknya ketika swing ini panjang-panjang, kita bisa mengambil minimal 20-30 poin untuk setiap swingnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mendeteksi secara dini bahwa swing ini akan berbalik atau berganti. Kita lihat setiap swing yang panjang ini berapa nilainya, ada 36, ini 27, 29, 18, 33, yang ini sampai 60 lebih. Ini adalah swing trading. Ini juga menjadi favorit saya ya, swing trading. Kita harus mampu mendeteksi setiap akan ada pergantian swing. Nanti di sini kita bisa memperoleh profit ya, yang kita harapkan 20 sampai 30 poin. Strategi selanjutnya adalah cost averaging.
Cost averaging merupakan strategi di mana kita membuka beberapa transaksi sekaligus ya, ketika kita salah posisi. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contohnya saja. Misalnya kita melakukan buy, kita punya harga buy di 25.90. Setelah buy ternyata harga turun, jadi posisi kita negatif. Setelah negatif beberapa poin, katakanlah 30 poin ya, saya contohkan saja. Kita di sini melakukan buy kedua. Jadi di harga 25.60 ini kita melakukan buy kedua dengan harapan bahwa ketika buy di sini harga kemudian naik. Nah, dengan menambah buy di sini otomatis kita akan memperbesar risk ya. Risk kita jadi 2 kali lipat. Volume di sini bisa sama dengan volume trading di sini, atau bisa juga volume trading di sini 2 kali atau berapa kali lebih besar dari volume trading yang pertama. Ini tergantung dari hitungan-hitungan kita. Jadi kita punya trading plan dan punya perencanaan trading. Seandainya posisi trading kita loss, kita punya alternatif kedua, plan B. Misalnya posisi trading pertama loss, kita ambil buy kedua di sini. Kalau volume trading di sini 2 kali dari volume trading yang pertama, otomatis beberapa poin saja profit ya yang ini. Kita sudah istilahnya impas. Kalau volume tradingnya di sini sama dengan yang pertama, otomatis kita profit di tengahnya, separuhnya ini kita baru impas. Kita bisa ambil profit di pas posisi kita trade pertama atau di atasnya sedikit. Nah, strategi ini perlu perhitungan yang matang. Kita harus punya kalkulasi. Seandainya trade kedua ini juga loss ya, harga masih ke bawah lagi, kita harus punya kalkulasi dan maksimal loss untuk keseluruhan trading ini. Strategi ini memang harus dicoba ya di demo account secara matang, sehingga kemungkinan terburuk bisa diantisipasi secara dini. Strategi selanjutnya adalah stop and reverse. Ini hampir sama dengan cost averaging. Bedanya bahwa stop and reverse ini kita melakukan closing posisi ya sebelum melakukan open berikutnya. Nah, kalau cost averaging ini posisi tradingnya sama, pertama buy, yang kedua buy. Kalau stop and reverse ini kebalikannya. Ketika salah satu transaksi loss, kita close transaksi tersebut, kemudian kita ganti dengan transaksi kebalikannya. Saya contohkan lagi di MT4 agar lebih mudah dipahami. Oke, kita misalkan melakukan sell di sini. Katakanlah di 2565. Kita sell di sini, kita punya stop loss katakanlah di 95 ya. 90 aja. Kita sell di sini, ada target profitnya, ada stop loss-nya. Ketika harga bergerak berlawanan, justru naik, maka stop loss kita akan terkena. Nah, jadi setelah ini transaksi ini kita open transaksi, kita harus siap-siap dengan pending order ya. Nah, jadi di sini kita melakukan pending order, katakanlah di atas harga stop loss ini. Ini adalah pending order tipe buy stop ya. Jadi ketika kita sell di sini, kemudian harga bergerak berlawanan sehingga stop loss kita kena, harga naik terus ke atas, buy stop kita akan kena. Transaksi pertama langsung close karena stop loss, dan dilanjutkan dengan transaksi kedua yaitu buy. Ini di buy ini juga harus punya target ya. Katakanlah di sini targetnya, target profitnya. Target profit ini harus bisa menutup kerugian di trading pertama ini. Jadi biasanya di
Di transaksi kedua ini volume tradingnya lebih besar dari volume trading di transaksi pertama. Transaksi kedua ini punya target point di sini dan juga harus punya stop loss ya, katakanlah di sini. Nah, setelah harga ini tereksekusi, kita juga harus langsung membuka pending order ya. Kita melakukan pending order sell stop di sini. Nah, jadi seandainya harga ini tidak naik ke atas tapi turun lagi ke bawah, stop loss kita kena, kita langsung open transaksi sell ya. Nah, volume lot di sini juga harus lebih besar lagi ya dari volume di sini. Nah, jadi nantinya jika transaksi ini profit, profit ini harus bisa mengcover dua transaksi sebelumnya yang loss, ya, transaksi 1 dan transaksi 2. Ini juga perlu perhitungan yang matang. Perhitungan yang perlu dilakukan adalah tentang jarak ini ya. Jarak berapa poin kita harus melakukan transaksi kedua dan juga berapa volume di transaksi kedua dan seterusnya. Target poinnya juga dihitung. Misalnya transaksi kedua perlu target poin berapa pip agar loss di transaksi pertama bisa ketutup. Katakanlah Anda akan 4 leg ya. Leg pertama sell, leg kedua buy, leg ketiga sell, leg keempat buy. Ini perlu perhitungan yang sangat matang. Kelemahan strategi ini adalah apabila pergerakan harganya adalah ranging ya, hanya bergerak naik turun saja, tidak bergerak trending. Ini kelemahan menggunakan strategi stop and reverse. Sebaliknya tadi, strategi cost averaging itu kelemahannya adalah ketika harga ini trending dengan sangat panjang dan tidak ada retrace yang cukup untuk mendapatkan satu kali profit, yaitu di leg ataupun transaksi terakhir. Kedua strategi ini bisa juga dikombinasikan. Katakanlah kita yang pertama menggunakan stop and reverse. Kita buy di sini, harga turun ke bawah, kena stop loss, kita berganti sell di sini, ternyata harga naik lagi ke atas, kena stop loss lagi, kita buy di sini, berarti sudah 1, 2, 3 transaksi. Nah, ternyata setelah buy justru harga turun. Setelah harga turun ini kita analisa bahwa harga ini tidak akan terus turun, tapi akan berbalik naik. Nah, kita gunakan strategi cost averaging. Jadi tidak melakukan stop and reverse dengan melakukan sell di sini, tetapi melakukan buy. Jadi setelah leg ketiga kita buy dengan stop and reverse, ternyata harga berbalik ke bawah. Di sini kita tidak sell, tidak pasang stop loss, tapi kemudian kita gunakan strategi cost averaging. Ini analisa kita bahwa harga ini tidak akan terus turun tapi akan berbalik naik. Kita melakukan buy kedua setelah yang satu di atas. Seandainya harga naik, kemudian kita profit yang kita dapatkan ini harus bisa menutup semua loss yang terjadi sebelumnya. Di transaksi 1, kedua, dan juga ketiga ini seandainya kita close di bawah harga ini. Ini merupakan kombinasi antara cost averaging dan stop and reverse. Kita lanjutkan ke strategi berikutnya. Strategi berikutnya adalah hedging strategi. Hedging ini bisa positif ataupun negatif. Saya gambarkan saja di MT4. Hedging strategi merupakan strategi untuk mengunci posisi trading kita, baik positif maupun negatif. Strategi ini adalah dengan membuka dua transaksi yang saling berkebalikan. Jadi antara buy dan sell akan dilakukan secara bersamaan. Fungsinya untuk mengunci dari posisi trading kita. Jika posisi trading kita sedang negatif, kita melakukan hedging
agar loss yang kita dapatkan tidak semakin besar. Jadi loss ini terkunci pada nilai tersebut. Walaupun harga bergerak kemanapun, posisi loss akan tetap tidak bertambah ataupun berkurang. Sebaliknya ketika kita dalam posisi profit, kita juga bisa melakukan hedging agar profit ini terkunci. Seandainya harga berbalik, besarnya profit yang kita dapatkan akan tetap ya, tidak bertambah ataupun berkurang. Katakanlah kita melakukan buy di sini. Ternyata ketika kita buy, harga kemudian bergerak ke bawah. Sehingga kita dalam posisi loss. Agar loss ini tidak semakin banyak, kita melakukan buy, melakukan sell di sini ya. Harga naik ataupun harga turun, loss kita akan tetap. Strategi ini memang agak sulit ya. Kita perlu melatih kapan saatnya kita harus membuka salah satu dari transaksi ini, closing salah satu transaksi ini, sehingga nantinya hasil akhirnya adalah kita mendapatkan profit. Katakanlah ini sementara dibiarkan dulu sampai pada titik di mana di sini harga akan berbalik ke atas. Yang posisi sell ini kita buka, kita closing. Jadi kita tinggal ada satu transaksi yang buy ini. Begitu harga naik sampai buy ini profit, kemudian kita close yang buy ini. Jadi dua transaksi yang kita lakukan, baik buy ataupun sell ini bisa mendapatkan profit. Strategi ini memang agak sulit dilakukan karena kita harus tahu pasti kapan harus menutup salah satu transaksi ini. Hedging negatif, ada juga hedging positif. Ini kita lakukan ketika kita dalam kondisi profit. Nah, katakanlah kita di sini melakukan sell, transaksi pertama kita sell, nah, kemudian setelah nyampe di bawah ini, kita tahu bahwa harga akan retrace. Nah, jadi kita melakukan hedging dengan melakukan buy di sini. Yang pertama tadi sell, yang kedua adalah buy. Otomatis profit yang kita dapatkan ini akan terkunci ya. Walaupun harga kemudian naik, jumlah profitnya akan tetap sama. Kemudian apabila analisa harga ini akan kembali ke bawah, kita yang posisi transaksi yang kedua ini kita closing ya. Jadi harga ke bawah, kita closing yang buy ini, sehingga profit yang dari sell ini terus bertambah ke bawah. Bisa juga kita pasang stop loss di sini ya untuk yang buy ini. Jadi ketika harga ke bawah, buy ini closing dalam kondisi profit, kemudian harga terus bergerak ke bawah, profit yang sell ini semakin besar. Sama dengan hedging negatif, hedging positif juga sedikit rumit. Kita perlu berlatih untuk memprediksi harga secara tepat, sehingga salah satu transaksi hedging ini bisa kita close. Perlu timing dan analisa yang benar-benar cermat. Hedging strategi ini memang sangat sulit ya, saya sendiri juga pernah mencobanya, tapi emang agak susah. Strategi berikutnya adalah martingale strategi. Ini didasarkan dari teori probabilitas. Pertama digunakan di awal abad 18 untuk gambling system. Strategi ini akan membuka banyak sekali lot, multi lot. Ada beberapa step. Ketika posisi trading kita salah, kita open transaksi kedua. Berikutnya apabila masih salah, kita open lagi posisi transaksi ketiga, dan seterusnya. Saya perlihatkan di chart MT4. Oke, kita contohkan di sini kita melakukan buy di sini ya. Ini transaksi pertama, leg 1 ataupun step pertama. Nah, jika kita buy di sini, harga kemudian berbalik ke bawah. Kita lakukan transaksi kedua, step kedua atau leg kedua. Target profitnya tentunya, target profit di sini tentunya bisa menutup kerugian dari loss di transaksi pertama.
Jika harga TP belum tersentuh, harga ini masih ke bawah, kita open lagi transaksi ketiga. Jadi dalam sekali trading kita ada 3 transaksi sekaligus. Jika harga masih ke bawah lagi, kita open transaksi keempat dan seterusnya. Setiap step ini volume tradingnya akan semakin bertambah. Jadi step 2 ini volume tradingnya akan lebih besar beberapa kali dari step yang pertama. Ini tergantung dari perhitungan kita. Step ketiga ini juga volume tradingnya lebih besar beberapa kali dari step kedua ataupun ke satu. Jadi perhitungannya ketika posisi trade ketiga ini positif atau profit, profit di transaksi ketiga ini bisa menutup kerugian di transaksi satu ataupun kedua. Seandainya ini harga masih ke bawah, kita bisa open transaksi keempat sampai maksimal step dari perhitungan yang kita punya ya, dari kalkulasi yang kita punya, trading plan-nya. Strategi ini memang cukup berbahaya ya. Kelemahannya apabila harga ini tidak mengalami retrace yang cukup ya untuk profit di transaksi terakhir. Misalnya harga ini trending ke bawah terus dan tidak berbalik sedikit agar transaksi yang terakhir ini profit. Ketika transaksi terakhir ini profit, maka loss-loss sebelumnya akan tertutup, tercover. Strategi ini juga memerlukan modal yang sangat besar ya, karena kita trading multi-lot. Dengan semakin banyaknya step yang dilalui, otomatis margin yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Untuk menggunakan strategi ini juga perlu kalkulasi yang cermat ya. Kita harus menghitung berapa step yang akan kita lakukan, berapa jarak antar transaksi pertama dan kedua, dan seterusnya. Kita juga harus menghitung berapa volume trading untuk setiap stepnya, dan tentunya modal minimal yang harus dibutuhkan agar trading ini tetap aman. Pemilihan pair juga sangat penting. Pair yang cenderung bergerak panjang tanpa ada retrace sebaiknya kita hindari. Pilihlah pair yang seringnya bolak-balik atau istilahnya ranging ya. Kita lanjutkan ke strategi berikutnya. Strategi berikutnya adalah breakout strategi. Breakout strategi akan langsung saya jelaskan saja di MT4. Kita punya market yang sideways. Ini support, ini adalah resisten. Kita batasi di posisi ini. Jadi harga ke sini kita belum tahu, kita hanya tahu harga sampai di sini. Jadi kita punya area support dan resisten. Ketika harga menembus salah satu support ini adalah harga ini breakout ya. Kita siap-siap pending sell di sini sebelumnya. Jadi ketika harga menembus area support ini, sell kita tersentuh, kemudian kita bisa profit. Breakout ini juga kita harus hati-hati, apakah ini breakout betul-betul breakout ataupun hanya tipuan aja ya, jebakan. Kalau yang ke bawah ini saya kira ini adalah jebakan ya, breakout palsu. Untuk trading dengan strategi ini kita harus bisa memprediksi bahwa ini breakout benar atau ini breakout tipuan. Jadi yang benar adalah yang ke atas ini ya. Kita bisa meletakkan buy stop di sini. Ketika harga menembus resisten ini, harga terus naik ke atas. Yang perlu hati-hati dengan strategi ini adalah tentang tadi, ini breakout yang benar-benar breakout atau hanya breakout yang tipuan ya. Kita perlu analisa secara cermat agar tidak terjebak harga. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang strategi trading. Semoga strategi yang sudah saya paparkan tadi
bisa menjadi gambaran Anda tentang strategi apa yang sebaiknya Anda gunakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sukses dan salam profit untuk Anda semua.